Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Nurzakia. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al-Farabi Pangandaran. Nomor induk mahasiswa 115011939. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, kelas eksekutif semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dan pendidikan, mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Irfan Ilmi Eshum MM. Yang pertama yaitu perubahan sosial. Dalam realitasnya, tidak ada masyarakat yang bersifat statis, namun cenderung berubah. Yang konstan adalah perubahan itu sendiri. Perubahan dapat bersifat cepat atau lambat, progres atau regress, dan manifest atau latent. Nah, perubahan sosial memiliki multimakna tergantung pada sudut pandang dan pengalaman seseorang. Sejumlah sosiolog memberikan definisi yang beragam tentang perubahan sosial. Antara lain, yang pertama itu menurut Selo Sumarjan, mengartikan bahwa perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku antar kelompok dan masyarakat. Dan yang kedua, yaitu menurut W.F. Ogburn, menjelaskan ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur material dan non-material. Yang ditekankan adalah pengaruh unsur kebudayaan material terhadap unsur non-material. Dalam kehidupan sosial, terdapat kemungkinan terjadinya cultural lag, yaitu komponen kebudayaan yang tertinggal dari perubahan sosial. Nah, di mana laju perubahan bagian-bagian kebudayaan tidaklah sama. Globalisasi kian mewarnai seluruh kehidupan manusia seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi. Nah, proses globalisasi seperti dikatakan oleh Peter F. Drucker dalam Tilar tahun 2002 telah melahirkan the new realities, yaitu kenyataan-kenyataan baru yang bisa jadi sama sekali berbeda dari kenyataan sebelumnya, atau bahkan sering sekali tidak sesuai dengan prediksi dan ekspektasi masyarakat sebelumnya. Nah, hadirnya realitas baru tersebut juga berimplikasi pada perubahan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat, termasuk perubahan dalam new lifestyle atau gaya hidup baru, seperti e-learning, e-life, e-commerce, e-business, internet home, dan lain sebagainya. Dengan kemajuan teknologi informasi, menurut Dan Tapscott, dalam Tilar tahun 2002 telah lahir suatu generasi baru yang disebut dengan The Net Generation atau N-Gen, yaitu generasi baru yang hidup dalam dunia digital atau komputer yang hidup dalam samudra informasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Lebih lanjut, menurut Brian dan Lee, pada tahun 2007, masyarakat virtual memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu declining adult supervision and guidance, yaitu semakin berkurangnya peran orang dewasa dalam melakukan aktivitas kontrol sosial, seperti memberikan pengarahan dan bimbingan kepada generasi muda. Yang kedua, yaitu increasing mass media and peer group influence. Semakin meningkatnya pengaruh mass media dan pergaulan dengan teman sebaya terhadap generasi muda. Dan yang ketiga, yaitu declining extracurricular and peer group influence. Yang ketiga yaitu declining extracurricular activities and increasing adult responsibilities. Yaitu semakin kecil porsi waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler, padahal kegiatan ekstrakurikuler itu penting untuk mengembangkan kepribadian. Nah, kenyataan tersebut tentunya memerlukan telaah dan tafsir ulang supaya masyarakat ataupun orang tua tidak mengalami pelemahan dalam melakukan kontrol sosial terhadap anak-anaknya.
Guru di sekolah juga memiliki peran dalam melakukan kontrol terhadap siswa-siswanya. Hal ini demikian penting untuk dipertimbangkan sebagai counter terhadap dominasi media yang seolah menjadi pusat kontrol baru dalam menginstruksi dan memandu aktivitas anak-anak dan remaja. Selanjutnya, yaitu urgensi pendidikan karakter bagi generasi muda di era digital. Perbincangan tentang moralitas berkaitan dengan sebuah ruang di mana ada tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, pendidikan karakter ataupun pendidikan moral mengajarkan supaya seseorang dapat membedakan mana yang baik jahat, mana yang benar atau salah, dan mana yang bagus atau buruk. Dan selanjutnya, seseorang tersebut dapat memilih tindakan mana yang semestinya diikuti dan sesuai dengan konteks sosiokulturalnya. Nah, dampak dari perkembangan teknologi baru terhadap proses belajar dari the next generation, yaitu yang pertama, interaktif. Nah, interaktif yaitu budaya interaktif membutuhkan proses belajar yang berbeda karena pembelajar tidak lagi bersifat pasif, melainkan aktif. Nah, pembelajar dapat dengan leluasa berinteraksi dengan sesama pembelajar maupun pakar, baik secara langsung maupun menggunakan perangkat internet. Yang kedua, yaitu partisipasi, yang mana dalam proses interaksi tersebut, pakar ataupun si pembelajar merupakan partisipan. Maaf ya, si pembelajar merupakan partisipan, bukannya objek yang hanya menerima segala sesuatu tanpa adanya kritik. Dan yang ketiga, yaitu diskursus. Ya. Dalam proses interaksi tersebut, si pembelajar secara aktif mengadakan diskursus mengenai segala sesuatu yang ditemukannya dalam pengembaraannya di dunia maya. Nah, dengan adanya multimedia pembelajaran, bukan berarti interaksi tatap muka serta-merta ditinggalkan begitu saja. Betapapun majunya pendidikan di suatu masyarakat, interaksi tatap muka secara langsung antara pendidik dan peserta didik tetap perlu dilakukan karena interaksi dalam pembelajaran tak ubahnya interaksi humanis antar manusia yang melibatkan berbagai nilai karakter. Selanjutnya, yaitu tantangan pendidikan karakter bagi digital bagi generasi di era digital. Pendidikan karakter di era digital menghadapi berbagai tantangan yang menyangkut dampak globalisasi dan digitalisasi terhadap ketahanan karakter bangsa. Nah, kondisi demikian tentunya semakin memerlukan pemikiran yang reflektif karena kaburnya identitas nasional memiliki implikasi dan dapat melemahkan ketahanan nasional suatu bangsa. Nah, berikut ini penjelasan mengenai berbagai kenyataan berupa problematika yang terjadi di dalam masyarakat yang menjadi tantangan dalam mengembangkan pendidikan karakter. Yang pertama, yaitu disorientation. Tidak adanya kejelasan arah dan tujuan dalam berbagai aktivitas kehidupan di masyarakat. Nah, misalnya dalam pembangunan maupun dalam penegakan hukum. Nah, hari ini berimplikasi juga pada generasi muda, sehingga muncul apa yang dinamakan anomi, di mana tidak ada kejelasan dan kesepakatan tentang nilai atau norma, sehingga seringkali membuat mereka kebingungan dalam menentukan tindakannya. Nah, yang kedua, itu ada distrust, di mana distrust itu semakin terkikisnya rasa percaya di antara anggota masyarakat termasuk antar generasi. Nah, kini kepercayaan yang sesungguhnya merupakan modal sosial milik bangsa Indonesia seolah-olah kian tercabik-cabik. Lunturnya rasa saling percaya menimbulkan prasangka yang negatif. Yang ketiga, yaitu disobedience. Tidak adanya kepatuhan dalam masyarakat dapat berimplikasi pada terjadinya pembangkangan oleh kelompok atau massa terhadap kelompok lainnya. Selanjutnya, yang keempat, yaitu disintegration.
Nah, jika beberapa problem sebelumnya tidak segera diatasi atau diselesaikan, dapat terjadi perpecahan bangsa yang mengakibatkan kegoyahan dalam kehidupan suatu sistem sosial. Nah, pendidikan nilai hanya akan berhasil jika peserta didik memiliki disposisi batin yang benar, antara lain sikap terbuka dan percaya, jujur dan rendah hati dan bertanggung jawab, berniat baik, setia saat melaksanakan nilai, serta budi luhur. Nilai-nilai tersebut tentunya tidak hadir begitu saja, juga tidak akan efektif jika disampaikan melalui pemaksaan atau indoctrination. Dengan demikian, perlu dipikirkan tentang pendekatan model dan strategi yang tepat untuk diterapkan dalam pendidikan karakter bagi karakter generasi muda di era digital ini. Selanjutnya itu adalah model alternatif pendidikan karakter di era digital. Model pendidikan masa lampau tidak lagi memadai jika kita terapkan di model pendidikan masa kini. Untuk mengembangkan pendidikan karakter bagi generasi muda di era digital ini, perlu dicermati terlebih dahulu kondisi yang terjadi melingkupi aktivitas generasi mudanya. Nah, saat ini anak-anak dan remaja telah mengenal laptop dan akrab dengan media di jaring sosial. Dengan adanya perubahan paradigma, implikasi pada perubahannya, tuntutan akan keterampilan yang dimiliki oleh manusia di masa yang akan datang. Berikut ini penjelasan mengenai sejumlah keterampilannya. Di antaranya, yang pertama, yaitu digital age literacy, di mana kemampuan untuk mencari, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang didapatkan. Nah, digital age literacy meliputi kemahiran bahasa, pengetahuan dan pemahaman tentang konsep-konsep dan proses ilmiah, serta kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi suatu informasi. Selanjutnya, yaitu ada inventive thinking, di mana kemampuan individu untuk menyelesaikan sesuatu masalah baru secara efektif dan kreatif, serta mengurangi jumlah percobaan dan kegagalan. Nah, inventive thinking ini meliputi kemampuan beradaptasi dan mengelola kompleksitas, rasa ingin tahu, kreativitas, dan pemikiran dan penalaran yang tinggi. Selanjutnya, itu ada effective communication. Komunikasi yang bertujuan agar komunikan memahami dan mengerti mengenai pesan yang disampaikan oleh komunikator. Bukti dari pemahaman tersebut berupa umpan balik sesuai dengan yang dipahami oleh komunikan, dapat berupa sikap dan perilaku dari komunikan. Ya, effective communication ini meliputi bekerja kelompok, berkolaborasi, terus bertanggung jawab terhadap tugas, bermasyarakat, dan komunikasi secara interaktif. Dan yang keempat, yaitu high productivity, melakukan pekerjaan dalam waktu sesingkat mungkin dengan penggunaan sumber daya yang sedikit, mungkin tanpa mengorbankan kualitas yang ditentukan. Nah, high productivity ini meliputi kemampuan menentukan prioritas, kemampuan penggunaan peralatan secara efektif, kemampuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Nah, berbagai keterampilan tersebut perlu dimiliki oleh setiap generasi yang hidup di era digital, sehingga mereka memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan kehidupan di abad 21 ini. Selanjutnya, masuk ke dalam simpulan. Generasi muda, sampai kapanpun pendidikan karakter tetap diperlukan sebagai kompas dalam memandu arah generasi muda dalam setiap aktivitas kehidupannya di era digital.
Nah, namun implementasi pendidikan karakter di era digital menghadapi tantangan yang kian berat oleh karena dalam masyarakat terjadi disorientation berdampak pada distrust, disobedience, dan disintegration. Nah, model alternatif pendidikan karakter di era digital perlu diretas melalui perubahan dan modifikasi multi pendekatan, metode, strategi, dan media. Generasi tua dan generasi muda perlu senantiasa membuka keran keterbukaan sehingga tercipta intimasi dan saling memahami, bukan saling mengalienasi. Sekian penjelasan pemaparan materi tentang perubahan sosial dan pendidikan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.